Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Selamat datang Pak Camat Bangkalan. Kamal. Oh, Camat Kamal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nggih, sugeng rawuh Pak Camat. Yang sangat saya hormati Pak Camat Kamal dengan jajaran Forpimka yang terso rawuh, Bapak Ibu, para sesepuh, pinasepuh, tokoh masyarakat, alim ulama yang ada di Kamal Madura, kemudian Ketua Cabang APRTN Indonesia Madura Raya dengan jajaran staf pengurusnya, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, tentu tidak ada hal yang pantas kita ucapkan, kita ungkapkan pada kesempatan seperti pagi hari ini selain ucapan dan ungkapan syukur yang teramat sangat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, karena karunia-Nya, karena nikmatnya kita sekalian pada pagi hari ini dapat bersama-sama kumpul, dapat bersama-sama ketemu. Insya Allah semuanya sehat ya, sehat ya. Dan mudah-mudahan juga suasananya suasana yang bahagia. Masih mesem-mesem kecut. Nah, sebab apa? Sebab masih ada persoalan yang sampai dengan hari ini yang berkaitan dengan kebutuhan pokok kita yang masih belum selesai. Sumpek saja nih. Tahun-tahunan kok urusannya gak mari-mari gitu ya. Tapi ya tidak apa-apa, itu namanya bagian dari romantika hidup. Setiap orang hidup itu pasti ada masalah. Ojo omane kok sing yang hidup, yang mati itu ya sing dua masalah ya. Yes, masalah tanggung jawab di alam barzah, gunung lagi manusia ini tambah banyak, kuburan sing wis minggir-minggir itu kadang-kadang digusur gitu. Kalau di Surabaya terasa itu. Jadi kuburan yang sudah pinggir-pinggir itu kalau sudah tidak ada yang apa namanya besuki, ya patokannya dicepot terus digelari kloso gitu, dadekne omah. Jadi kalau di Surabaya terasa. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan kita Baginda Rasulullah Nabiullah Sayyidina wa Maulana Muhammad yang sudah menyampaikan risalah kebenarannya kepada kita, dan mudah-mudahan kita sampai dengan nanti akan tercatat sebagai umatnya yang mudah-mudahan kebahagiaan syafaat di akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, ini saya kenalkan dulu lah, sekalipun tadi juga sudah dikenalin. Yang pertama saya dulu lah. Saya insya Allah memang ini yang sudah ketiga kalinya dulu sekitar tahun 2017 Pak Suami, 2017 itu ketika kita ngawal-ngawali lah. Jadi APRTN, kalau sekarang ini APRTN Indonesia. Kenapa kok kita nyebutnya itu aliansi? Karena dulunya yang namanya perjuangan ini, kalau tadi disampaikan mulai tahun 2014 betul Pak, itu sudah dimulai lama. Mohon izin saya pakai bahasa Indonesia ya. Mon anu apa Cak Madura yang mon sekuni bisa, menyak bingung. Kenapa kok kita sebut aliansi? Karena dulu yang namanya perjuangan ini bukan kok dimulai dari kita para pengurus ini, enggak, dari bapak-bapak saya. Saya ini sama dengan panjenengan semua. Saya ini juga tinggal, kalau di Surabaya itu ada desa yang namanya Pacar Keli.
Pacar Keling itu 2/3 wilayahnya sak kelurahan itu konflik dengan kereta api. Jadi 2/3 itu diakui sebagai asetnya PT Kereta Api. Di sana ada komplek perumahannya orang-orang yang dulunya memang adalah pegawai kereta api. Salah satunya adalah bapak saya. Dan saya juga tinggal di sana sampai dengan hari ini. Jadi bapak-bapak kita dulu itu sudah berjuang, sudah memperjuangkan. Hanya memang sampai dengan hari ini belum mendapatkan hasil seperti yang kita harapkan. Bukan apa-apa. Ini jangan mengecilkan hati kita. Karena memang persoalan yang kita perjuangkan ini bukan merupakan persoalan yang mudah. Karena kita bersinggungan dalam tanda petik dengan kepentingan negara. Ini yang membuat agak berat. Tapi bukan berarti peluang di sana tidak ada. Peluangnya sangat ada. Hampir semua aturan itu kalau mau fair dibuka, semuanya memberikan kesempatan kepada kita untuk memperoleh kepastian hak dan kepastian hukum atas rumah tanah yang kita tinggali bertahun-tahun. Semua aturannya, nanti kita sambil nanti sebagian saya jelaskan, nanti kita kembangkan dalam bentuk tanya jawab. Kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan dijawab. Jadi jangan pernah, karena ada beberapa penyesatan opini ya Mbak. Ada yang nyebut kita ini LSM, kita ini enggak, kita ini sama, saya semuanya ini adalah orang-orang yang meninggali rumah yang sekarang ini konflik dengan kereta api, sama dengan panjenengan semua. Semua pengurus aliansi ini tidak ada yang dari luar, semuanya adalah orang-orang yang merasakan sama persoalannya. Jadi ini adalah wadah, ini adalah organisasi yang menghimpun semua orang-orang yang punya masalah yang sama. Kita berjuang sama-sama. Jadi bukan LSM, bukan ormas yang punya afiliasi dengan kepentingan politik tertentu, tidak ada. Kita ini murni adalah merupakan wadah perjuangan. Karena memang yang namanya berjuang itu kalau sendirian susah. Oleh karena itu kita perlu kumpul bersama-sama agar perjuangan ini menjadi lebih efektif, dapat membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. Jadi sama. Saya ini Pak Didi ini Ketua Surabaya, kemudian Pak Ari ini adalah Sekretaris Cabang Surabaya dengan seluruh jajarannya. Tahun 2014 itu saya di tempat saya sama disurati semua sama PT Kereta Api. Nah, sebenarnya surat-surat itu sudah sejak dahulu kala disampaikan. Hanya kalau dulu itu tidak terlalu terasa, penekanannya kan tidak terasa. Kita dulu ditarik sewa juga, cuma sewanya itu kan nggak banyak dulu itu. Jadi kita tidak terasa. Rumah saya itu 800 rupiah per bulan. Jadi kalau dihitung setahun ya ketemunya cuma 1000 berapa gitu. Jadi tidak terasa. Nah tiba-tiba tahun 2014 itu muncul surat-surat baru yang tagihan sewanya luar biasa. Itu yang kemudian memancing mendapatkan perlawanan dari warga masyarakat. Kumpul kita. Nah, ketika kita kumpul itu, kemudian kan yang namanya kumpul orang banyak, jadi macam-macam orang-orang yang punya potensi itu mengumpul semua. Akhirnya kita melakukan kajian, kita belajar bareng-bareng, kita buka ketentuan aturannya. Dari ketentuan aturan yang ada itu, pada pokoknya memberikan simpulan bahwa atas tempat rumah yang kita tinggali ini sebenarnya masih merupakan otoritas dari pemerintah, otoritas dari negara yang dilakukan melalui aparaturnya pemerintah. Tahun 2014 itu kan bentuk usaha dari perusahaan kereta api ini sudah bukan lagi DKA, PJKA, Perumka, kan sudah ganti perseroan terbatas, PT Kereta Api Persero. Itu sama dengan persero yang lain. Ada perbedaan yang prinsip antara zaman dulu ketika masih DKA, PJKA, PNKA sampai dengan Perumka dengan PT KAI, tidak sama. Dari hasil kajian itu kita sepakat sudah loh, kok diisik sih otoritas ini negara. PT Kereta Api karena dia merupakan entitas bahasanya itu, karena dia merupakan badan yang tersendiri yang sudah terpisah secara struktural dengan pemerintahan, sudah tidak bisa lagi mengatasnamakan pemerintah. Itu yang kemudian membuat kita kok disik, ojo membayar disik. Bukan karena kita ini ingin balilo, ingin bangga kepada negara, enggak.
Kita ini hanya ingin memperjuangkan apa yang kita yakini sebagai sesuatu yang benar. Kemudian segala sesuatunya ayo ditoto sesuai dengan aturan mainnya. Tidak bisa kemudian pemahaman itu gelender begitu saja, pemahaman itu jalan begitu saja tanpa ada landasan-landasan yang jelas. Itu yang membuat kita kemudian sama-sama tidak sepakat untuk melakukan pembayaran SIM. Lagi apa punya kewenangan PT Kereta Api untuk narik sewa? Sebab kalau diocei banyak, Bu. Secara hukumnya nanti banyak. Kenapa? Karena tidak boleh sebenarnya PT Kereta Api itu melakukan penyewaan. Sebab mereka itu pada dasarnya cuma dititipi. Karena begini. Jadi kalau kita melihat banyak ketentuan aturan yang ngatur di situ tuh banyak, mau kita lihat pada aturan yang ngatur rumahnya, pada aturan yang ngatur tanahnya, pada aturan yang ngatur tentang kereta api sendiri, nggak ketemu. Karena kereta api itu kalau kembali kepada aturan perkereta apiannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, kapasitasnya ini hanya sebagai operator angkutan kereta api. Jadi yang diserahkan negara kepada kereta api ini cuma sarana pokoknya saja. Sarana pokok itu apa ya? Kereta itu. Dengan beberapa prasarana pokok yang namanya stasiun. Tapi tidak semuanya. Kereta api ini cuma sarana pokoknya, seluruh prasarananya itu masih menjadi kewenangannya negara, bukan kewenangannya kereta api. Ini yang ingin kita dudukkan dulu. Nah, persoalan yang kita hadapi ini Bapak Ibu, ini memang persoalan lama, dan ini adalah salah satu dari sekian banyak persoalan yang ada di negara ini. Jadi ini adalah Sugeng Rawuh Pak dan Ramil. Ini adalah salah satu dari sekian banyak persoalan pertanahan di Indonesia, termasuk sengketa dengan BUMN. Kereta api ini kan salah satu BUMN. BUMN itu perusahaan negara, Pak. Kalau dulu istilahnya perusahaan negara, sekarang BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN yang punya aset-aset besar, PTP, Perhutani, salah satunya kereta api. Ini banyak memang persoalan-persoalannya itu banyak. Dan ini adalah salah satu dari sekian banyak konflik pertanahan yang ada di Indonesia. Kalau mau dioceh itu kedawan. Oleh karena itu tahun 2014 kemarin, hanya karena memang sosialisasinya yang kurang gitu ya. Kita sendiri mungkin kita yang gelewer tidak terlalu mengikuti perkembangan tata pemerintahan sehingga tidak terlalu memperhatikan. Jadi menyadari bahwa konflik agraria ini merupakan konflik klasik yang banyak sekali terjadi di wilayah Indonesia ini. Pemerintah coba cari proses penyelesaian yang lebih singkat. Ada kebijakan yang namanya kebijakan reforma agraria. Nata ulang kembali penataan struktur penguasaan, pemilikan, pemanfaatan atas tanah. Yang namanya reforma agraria itu. Nah, kalau diceritain ya banyak reforma agraria ini. Reforma agraria ini nonton maneh. Jadi mana tanah-tanah yang ternyata tidak efektif itu harus efektif dipergunakan untuk apa? Termasuk di tempat-tempat kita yang sekarang ini konflik dengan warga masyarakat, ini harus bagaimana? Presiden sebenarnya sudah memberikan garis yang tegas. Apabila atas konsesi atau hak tanah yang diberikan kepada pemerintah, kepada BUMN, kepada swasta, kalau yang di tengah-tengahnya itu ternyata ada desa, ada kampung, ada warga masyarakat yang sudah menghuni berpuluh-puluh tahun di situ, maka berikan penyelesaiannya, berikan kepada warga masyarakat, berikan kepada desa, berikan kepada kampung, itu kepastian hukumnya. Itu perintah dari presiden. Jadi kalau kita ini kan konflik, sudah sebenarnya jawaban presiden ini sudah merupakan jawaban tuntas yang menyelesaikan semua persoalan kita. Hanya yang jadi persoalan turun ke bawah ini apakah mau dilaksanakan dengan baik. Presiden pun tegas, saat ini zamannya pun canggih kok. Semua bisa melihat. Nanti sampai lihat itu di rapat kabinet terbatas presiden tanggal kalau tidak salah saya 3 Mei 2018. Tegas itu pernyataannya. Jadi kalau muncul konflik seperti ini, penyelesaiannya berikan kepada masyarakat, berikan kepada rakyat, berikan kepada kampung desa. Kenapa? Karena mereka sudah tinggal berpuluh-puluh tahun di situ. Jangan sampai kalah dengan konsesi atau hak baru yang diberikan kepada pemerintah, swasta atau BUMN. Kan pun selesai sebenarnya sudah.
Kalau presiden perintahnya seperti itu kan tinggal dikembalikan sudah. Nah, kemarin kita juga sudah melakukan rapat dengar pendapat umum di DPR, di Komisi 2 DPR RI. Ini sedang dilakukan inventarisasi terhadap semua persoalan-persoalan yang seperti ini dan akan segera diplenokan di DPR untuk mendapatkan solusi penyelesaian. Ya mudah-mudahan doa kita semua akan mampu memberikan penyelesaian yang baik. Gitu. Itu kenapa kok saya ngotot sampai dimanapun saya jangan bayar dulu. Bukan karena apa-apa. Kita ingin segala sesuatunya itu dilakukan sesuai dengan aturan mainnya yang benar. Kalaupun kita tidak bayar sewa kepada kereta api bukan karena apa-apa. Karena haknya masih belum jelas, ini sing duwe sapa. Karena tidak serta-merta begitu saja. Dari yang dulu kalau kita hitung sejarahnya, ini kan ada dua. Jadi gini, ada dua karakter di anggota kita ini. Ada yang menempati rumah dinas, ada yang menempati tanah. Semuanya baik rumah dinasnya maupun tanahnya, saya yakin kalau saya tanya kepada panjenengan semua tidak ada. Yang dulu modelnya kalau istilahnya Surabaya model cendel topi. Nyendelnya topi, orang nak sing orek-orek pasangi kloso. Tidak ada yang orek-orek dipasangi gede. Tidak ada orek-orek dipasangi sosoran. Akhirnya dipek. Saya yakin panjenengan kan tidak begitu. Kita dapatkan semua dalam tanda petik membeli. Tidak ada yang tidak, termasuk yang rumah dinas. Membeli, bukan cuma dapat kuncinya, lo membeli. Kita membeli dari penghuni yang lama, yang nilainya itu hampir sama dengan beli rumah. Hanya kaceknya yang lain, kalau beli rumah itu ada suratnya, kita masih belum ada suratnya, kan gitu aja. Tuku mah, bayar semua. Lah kalau mau dipersalahkan siapa yang salah? Bukan kita rakyat yang salah. Kenapa kok sampai terjadi praktik seperti itu? Oh itu kan perilaku oknum. Loh kalau perilaku oknum kan mestinya pengawasan dari instansinya. Tidak bisa kemudian kesalahan itu dilimpahkan kepada oknum, tanggung jawab instansi tidak ada. Kalau kita ngomong salah ya semuanya salah. Jangan kemudian beban salahnya itu dibebankan kepada kita rakyat. Kita dari awal sudah manggoni, saya yakin tanah pun juga begitu kan, beli semua, tidak ada yang nggak beli. Beli dari orang-orang, kalau dulu kita ngitung sejarahnya mungkin kalau masih ada yang tangan pertama, belinya dulu juga dari orang-orang yang bajunya kereta api. Kalau bajunya bukan kereta api tidak mungkin sampai beli kan. Lah kalau kita mau once-oncean salah nggih salah kabeh. Lah kok iso ngomong ngedol kok iso ngapling. Tidak mungkin kalau instansi di atasnya tidak tahu. Artinya kan ada kesalahan yang harus kita luruskan. Satu itu kita beli. Ini kan sudah, kalau yang rumah dinas itu mestinya fasilitas yang automatically, fasilitas yang ex officio yang harusnya didapat begitu dinas, tapi pada kenyataannya harus beli. Dan praktik itu sudah berlangsung lama. Yang tanah pun sama. Beli. Setelah beli, semuanya kita rawat. Pajaknya kita yang bayar. Tidak tahu kalau yang di Madura bagaimana itu PBB-nya. Pajaknya, kalau yang di Surabaya PBB-nya kita yang bayar. Seluruh infrastruktur, artinya jalan jadi baik, jadi rapi, jadi indah, lampu-lampu jalan jadi ada. Itu yang upayakan kita semua. Kita sendiri sih bangun tak panjenengan semua itu. Jalannya itu. Apa dibayari sana? Kan enggak. Apa dibangun sana? Enggak. Ya kita yang mengupayakan. Infrastruktur itu jadi bagus ya kita yang mengupayakan. Semuanya kita yang mengupayakan. Giliran ngomong hak, diri yang kalah. Lah bukan apa-apa, ini kita kan menuntut keadilan ini. Kita ini menuntut kebenaran, bukan karena apa-apa. Karena semuanya itu kita upayakan. Oleh karena itu pemerintah kemudian shortcut, coba cari jalan penyelesaian yang secepat. Karena sebab kalau diurai terlalu panjang, Pak. Banyak. Kita mau melihat banyak sekali persoalannya. Oleh karena itu reforma agraria ini mencoba mencari jalan pintas penyelesaian yang baik, yang memberikan manfaat keadilan kepada semuanya. Intinya seperti yang tadi disampaikan oleh Presiden, ya sudah. Kalau pada faktanya ini ternyata tidak dapat difungsikan sebagaimana harusnya, sudah jadi lingkungan pemukiman terpadu, apalagi kalau dikaitkan dengan rencana tata ruang, tata wilayah di daerah itu ternyata memang peruntukannya untuk pemukiman, ya sudah. Berikan kepada rakyat sudah. Tinggal kita ini ayo sekarang ini sama-sama. Memang persoalan ini tidak mungkin diselesaikan di tingkat lokal. Keputusan ini tidak mungkin diambil oleh pemerintah di tingkat kota, provinsi. Yang bisa menentukan ya tetap yang di Jakarta. Oleh karena itu kita upayakan di sana. Jadi kalau dulu kita berjuang sendiri-sendiri, sejak November kemarin kita sepakati yang di Banyuwangi, yang di Lumajang, Jember, yang di Probolinggo, Pasuruan, Kediri,
Madiun, banyak Pak, Malang, kemudian Cirebon, Semarang, Solo. Ini sama-sama kita kumpul di Surabaya kemarin. Kita kumpul, kita kongres, kita sepakati wadah bersama. Untuk kumpul sama-sama, kemudian kita coba memperjuangkan ini pada pusat pemerintahan di Jakarta untuk bisa memperoleh penyelesaian yang terbaik. Sebab kalau tanah-tanah, ini jocek banyak ketentuan yang terakhir pemerintah yang terkait dengan reforma agraria itu PP 20-nya, PP 18-nya tahun 2021. Semuanya pada aset, pada tanah. Kalau dulu enggak bisa dijangkau, Pak. Jadi objek penertiban tanah terlantar yang diorientasikan menjadi tanah objek reforma agraria, kalau dulu enggak bisa nyentuh tanah negara. Kalau sekarang bisa. Tanah negara, tanah BUMN yang pada kenyataannya tidak termanfaatkan sejak diterbitkannya hak, 2 tahun sejak diterbitkannya hak, kalau dia tidak termanfaatkan dengan baik bisa dikategorikan menjadi tanah terlantar. Kalau dia jadi tanah terlantar itu menjadi tanah objek reforma agraria. Kalau itu jadi tanah objek reforma agraria ya kembali kepada negara. Soal peruntukannya nanti bagaimana? Ya ini masyarakat yang sekarang ini menempati, masyarakat yang sekarang ini sudah menguasai, memelihara dengan baik, kita mohonkan untuk menjadi prioritas, diberikan kesempatan untuk mendapatkan kepastian haknya dulu. Karena memang aturannya terbuka semua seperti itu, memberikan peluang kepada kita untuk mendapatkan kepastian hak. Itu karenanya saya tidak akan pernah leren sampai kapanpun, pasti akan bersama-sama dengan semua teman-teman, semua saudara-saudara yang mengalami nasib yang sama untuk mempertanyakan ini kepada pemerintah. Tinggal konsisten nggak pemerintah ini melaksanakan reforma agraria yang memberikan jaminan kepastian kepada kita warga masyarakat yang sudah puluhan tahun menempati apa yang sekarang ini diakui sebagai asetnya PT Kereta Api. Nek dioncek wah dia mau legalitasnya bodo gak ono. PT Kereta Api ini legalitasnya kalau udah pakai ya ground card. Ground card itu gambar peta bidang zaman dulu kala sudah. Ketika tidak pernah didaftarkan harusnya kalau konsisten ya hilang. Karena begitu kita tentukan ketentuan undang-undang yang ketentuan ngatur tentang agraria kita sejak tahun 60 itu paling akhir tahun 80 harus dikonversi. Kalau sudah ada dikonversi harusnya hilang. Cuma kan terlalu banyak ini. Karena memang aset-aset yang dimiliki oleh PT Kereta Api ini banyaknya di tengah kota. Beda kalau di perhutani, di PTP itu rata-rata asetnya ada di pinggir-pinggir hutan. Relatif lebih gampang diselesaikan. Nah kita ini kan aset-asetnya rata-rata di tengah kota semua. Yang nilai ekonomisnya luar biasa tingginya. Karena luar biasa tingginya terlalu banyak kepentingan yang berusaha bermain di situ. Ini yang sekarang ini kita ingatkan. Loh, jangan dianggap bahwa terhadap asetnya kereta api tidak ada mafia tanah, Pak. Banyak. Di Surabaya ada. Banyak. Begitu terbebaskan tidak pernah terfungsikan untuk kepentingan operasional kereta api. Tidak ada. Semua disewakan jadi tempat-tempat komersial. Jadi ruko. Jadi ini kan tidak benar semua sebenarnya kalau kita mau ngecekin. Karena legalitasnya hak pakai. Hak pakai tidak pernah memberikan izin untuk disewakan. Tidak boleh. Hak pakai peruntukannya untuk kepentingan operasional. Operasional penyelenggaraan tata kelola perkereta apian. Harusnya itu. Tapi kan ya kemudian mafia-mafia ada karu-karuan ini yang harus kita ingatkan. Bukan berarti kemudian kita ini mau balilo kepada negara. Tidak. Kita ini cuma ingin mengingatkan agar aturan main ini dilaksanakan sebagaimana harusnya. Kemudian kepada warga masyarakat kita ini yang sudah faktualnya, kenyataannya menguasai sekian lama. Ketentuan aturannya memberikan peluang. Ayo ruang-ruang itu dibuka yang fair. Sehingga masyarakat ini mendapatkan kepastian yang jelas. Masa awake dhewe karo salah masih urip. Saya itu lahir project jadi pacar keling itu, Pak. 56 tahun yang lalu. Masa arep sak umurku ini selamanya kita akan berada dalam kebimbangan, ketidakpastian seperti ini. Tidak bisa. Harus ada penyelesaiannya. Ini yang kita mohonkan, hadirnya negara untuk menyelesaikan persoalan ini secara fair, bertumpu pada ketentuan aturan hukum yang ada. Sebab negara ini sudah kita sepakati sejak awal, Indonesia ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sehingga menyelesaikan segala sesuatunya tetap bertumpu kepada aturan hukum yang ada. Tidak bisa lagi adigan, adigum, adigum. Kalau ada yang adigan, adigum, wajib hukumnya bagi kita warga masyarakat untuk ingatkan. Dong ini sih bener nih, wajib ya. Wajib hukumnya.
Jadi kita ingatkan agar tidak ada lagi adigang adigung. Ini yang banyak dipraktekkan kan seperti itu. Kemarin betul direksi kereta api sempat menghadap ketemu dengan Panglima. Untung Bapak Panglima ini bijak. Tidak bisa PT Kereta Api kasus yang di Medan. Tidak bisa hanya mendasarkan pada asumsi saja. Asumsi ini kok pendapat sepihak. Jangan. Kalau sudah ada putusan yang inkrah, kita siap backup. Alhamdulillah, Pak Panglima bisa bijak. Jadi tidak bisa PT Kereta Api kemudian dengan asumsinya sendiri memaksakan. Wis gak iso. Tidak mau. Pak Panglima alhamdulillah bijaksana. Ketika direksi kereta api, kita juga sedang mengagendakan untuk minta waktu audiensi dengan beliaunya. Dengan Pak Kapolri sudah dijadwalkan, insya Allah dalam bulan ini. Ya mudah-mudahan surat dari dari TNI, dari Mabes TNI pun segera kita dapatkan untuk dapat kesempatan kita yang di pengurus pusat ini audiensi dengan Pak Panglima untuk mengingatkan kepada semua pihak agar tindakan-tindakan main hakim sendiri, tindakan intimidasi, tindakan represi ini artinya sing maksa sakarepe dhewe, melakukan eksekusi tanpa putusan, maksa sampai ngomong ninggalin omah itu kan ngawur itu sudah. Itu namanya eksekusi apapun dalihnya. Mereka tidak mau menyebut itu eksekusi. Ini penertiban. Penertiban yang mana? Ketika sampai punya pendapat ini adalah punya sampai, kita pun berpendapat ini punya kita. Ini konflik. Selesaikan sesuai dengan hukumnya. Nek ora terima gugat ke pengadilan. Sampai kapanpun mereka tidak pernah berani gugat ke pengadilan. Bukan karena apa-apa, tidak tahu karena apa itu. Nek mereka bener ya gugat aja ke pengadilan. Kalau pengadilan yang ngomong, ya wis iki wae kereta api kosong nih, tanpa direpresi saya akan perintahkan anak buah saya keluar. Kan begitu sudah. Tidak bisa. Ini penertiban loh, penertiban yang ngomong wong metu itu namanya eksekusi. Eksekusi itu hanya boleh dilakukan oleh pengadilan. Tidak boleh yang lain. Kita pun juga tidak boleh melakukan tindakan yang sifatnya main hakim sendiri, kan tidak boleh. Semua ada aturan mainnya. Itu yang membuat kita semua tetap sampai dengan hari ini meyakini bahwa apa yang kita perjuangkan ini bukan sesuatu yang salah. Kita mau lihat dari hukum tanahnya, kita mau lihat dari hukum rumah negaranya, kita mau lihat dari hukum kereta apinya atau ketentuan yang lain, semuanya memberikan ruang, memberikan peluang kepada kita untuk mendapatkan kepastian hak. Nanti rinci ini kita dialog. Jadi kita ini kalau Madura, kalau Bangkalan ini kan sudah tidak jauh dari Surabaya. Kita ini punya punya sekretariat. Kalau dari sini tidak jauh lah, kalau lewat jembatan Suramadu itu paling 1 jam sampai, nggak apa-apa. Monggo jenengan tindak ke Jalan Kalasan nomor 21 Surabaya. Kita diskusi di sana yang banyak. Kenapa kok saya ini ngotot seperti ini? Bukan karena apa-apa. Karena memang seluruh ketentuan aturan hukumnya memberikan peluang kepada kita untuk mendapatkan kepastian hak. Ada peluangnya, bukan tidak ada. Bahkan ketentuan hukumnya sebenarnya memberikan perintah agar penyelesaiannya ini berpihak kembali kepada rakyat. Karena statementnya Presiden pun tegas, nanti sampai buka di YouTube itu. Rapat kabinet terbatas Presiden tanggal 3 Mei 2018. Tegas sudah. Jadi kalau muncul konflik seperti ini terhadap konsesi-konsesi ini izin yang diberikan oleh negara kepada pihak tertentu, baik itu swasta, pemerintahan, instansi pemerintah maupun BUMN, itu namanya konsesi. Terhadap, sekali lagi saya ulangi, jadi terhadap konsesi atau terhadap hak yang diberikan kepada pemerintah, kepada BUMN, kepada swasta, kalau di tengah-tengahnya itu ternyata ada masyarakat, ada desa, ada kampung yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di situ, maka ketika terjadi masalah, berikan kepada rakyat, berikan kepada desa, berikan kepada kampung kepastian hak, kepastian hukumnya. Ini perintah. Lalu kita mau takon siapa lagi kalau sudah presiden ini kan pimpinan tertinggi sudah, ya kepala pemerintah, ya kepala negara. Harmoni piye mandi. Bagi kita sebenarnya selesai sudah konflik itu. Seharusnya kita sudah tidak lagi perlu begini-begini sudah. Tinggal yang di bawah itu melaksanakan perintahnya presiden, selesai. Nah, tapi sini nggak jelas ya Pak. Nah ini kan harus kita ingatkan. Bukan kita mau melawan, kita ingatkan nih perintahnya koyok ini. Memang banyak nanti hal-hal yang harus dipertimbangkan. Tapi sekali lagi orientasi penyelesaiannya harus berpihak kepada ya. Nah ini kan sudah jadi kampung memang. Mau diapakan jadi lingkungan pemukiman ya. Bahkan beberapa itu sudah jadi lingkungan pemukiman yang terpadu. Ini juga sudah mendekati lingkungan pemukiman terpadu. Ada sekolahan, ada segala macam.
ada sekolahan. Kalau yang di Pacaklik sudah ada sekolahan, sudah ada pasar, sudah ada kantor kecamatan, sudah ada kantor kelurahan. Ya kalau itu memang peruntukannya adalah untuk hunian, ya sudah, berikan kepastian hukum kepada warga masyarakat. Itu yang saat ini kita perjuangkan bersama-sama. Niku nek jenengan kerso, artinya ini kita bebas kok. Kita tidak pernah memaksa, monggo. Mereka-mereka yang merasa perlu untuk memperjuangkan, ya yuk gandeng bareng dengan kita. Kemudian konco-konco yang memilih sebaliknya, ya monggo. Kita berikan kebebasan untuk memilih, menentukan sikap harus bagaimana. Saya kira itu sekedar membuka gitu ya. Nanti kalau mau dilanjutkan dialog tanya jawab, saya kira monggo sepanjang waktunya masih ada. Saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.